warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Weni Sulistianingrum, dan rekan saya, Nada Safitri Nawangsari, akan membahas mengenai penelitian etnografi. Apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tahapan, yang keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir contoh judul penelitian etnografi. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Penelitian etnografi merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Peneliti yang ingin melakukan penelitian ini harus turut serta dan terlibat langsung pada pelaksanaan kebudayaan tersebut. Hal ini dikarenakan pandangan etnografi bahwa budaya bukan suatu produk melainkan proses, sehingga akan didapat makna mendalam berdasarkan perilaku pelaku budaya yang diamati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri penelitian etnografi. Yang pertama yaitu sumber data yang bersifat ilmiah, artinya peneliti harus memahami gejala nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen paling penting dalam pengumpulan data karena harus ikut serta ke lapangan. Yang dimaksudkan yaitu menjadi seperti masyarakat. Jadi peneliti itu menjadi seperti masyarakat, masuk di kehidupan masyarakat yang sedang diteliti. Yang ketiga, perolehan data harus dari informan yang terpercaya. Jadi tidak boleh dari yang lain sumber atau yang tidak tahu betul dengan yang sedang diteliti. Lalu yang keempat, kebenaran data harus disesuaikan dengan data lain, yaitu bersumber dari lisan dan tulisan. Yang kelima, analisis bersifat induktif. Yang keenam, penelitian ini digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu. Maksudnya adalah memahami budaya-budaya yang khas di masyarakat. Yang terakhir, hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Menurut Spradley, terdapat 6 langkah dalam penelitian etnografi. Yang pertama yakni memilih proyek etnografi. Pada penelitian etnografi, pada tahap awal, diminta untuk menghindari penggunaan teori. Maka dari itu, peneliti harus menentukan informan yang dapat dipercaya untuk membukakan pintu bagi peneliti untuk memasuki objek penelitian. Dalam langkah ini tidak terlepas dari analisis, yakni analisis domain, yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Kedua, yakni mengajukan pertanyaan etnografis. Peneliti memiliki pertanyaan dalam pikirannya untuk membimbing apa yang ia lihat, dia dengar, dan data yang ingin dikumpulkan. Dalam langkah ini tidak terlepas dari tahapan analisis selanjutnya, yakni analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Dan langkah yang selanjutnya yakni mengumpulkan data etnografi. Peneliti dalam penelitian etnografi harus turut serta dalam masyarakat yang diteliti. Ia harus mampu mengumpulkan data melalui berbagai cara, yakni observasi dan wawancara mendalam. Pada tahapan ini tidak terlepas dari analisis, yakni analisis komponensial, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Bisa dilakukan dengan dua hal tadi, observasi dan wawancara. Setelah mengumpulkan data etnografi, peneliti membuat catatan etnografis. Catatan etnografis ini bersumber dari berbagai cara yang dia lakukan, baik dari catatan lapangan, foto, atau membuat peta konsep. Langkah selanjutnya yakni menganalisis data etnografi. Penelitian lapangan selalu diikuti dengan analisis data. Dalam tahapan ini yakni analisis tema budaya, mencari hubungan di antara domain dan hubungan dengan keseluruhan, yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema yang sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Analisis yang mendalam dilakukan terus-menerus hingga proyek selesai. Terakhir yakni menulis etnografi. Etnografi harus ditulis sesuai dengan cirinya tadi, yakni disajikan secara deskriptif untuk mengetahui keunikan atau ciri khas dari budaya tertentu. Hasil yang diperoleh dari penelitian etnografis ini, kita akan mengetahui ciri khas suatu budaya secara mendalam, rinci, dan spesifik. Kemampuan bersosialisasi peneliti juga akan semakin meningkat. Tapi penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasannya,
yakni membutuhkan waktu penelitian yang sangat lama. Adanya kemungkinan terjadi bias subjektif. Kemungkinan yang selanjutnya yakni perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Dan yang terakhir, suatu budaya yang sedang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika ia kembali ke budaya asalnya. Itu tadi teman-teman penjelasan mengenai penelitian etnografi. Semangat melakukan penelitian!